Persib Bandung kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Setelah melewati perjalanan panjang di Piala Presiden 2026, Maung Bandung kini mulai menatap tantangan yang jauh lebih besar. Salah satu langkah penting yang dilakukan Persib adalah memperkuat sektor pertahanan dengan mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Daniel Lončar. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa tersebut resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Persib Bandung. Kehadiran Lončar tentu menjadi kabar menarik bagi Bobotoh. Bagaimana tidak, Persib membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang untuk menghadapi padatnya kompetisi musim 2026-2027, termasuk persaingan di level Asia. Dengan penuh antusias, Persib menyambut kedatangan sang pemain dengan ucapan khas, Wilujeng Sumping Daniel Lončar. Bek asal Kroasia ini diharapkan bukan hanya menjadi tambahan jumlah pemain, tetapi juga memberikan kualitas, pengalaman, serta ketenangan di lini pertahanan Maung Bandung. Daniel Lončar sendiri bukan pemain yang datang tanpa pengalaman. Ia memulai karir profesionalnya bersama NK Osijek di Kroasia pada periode 2017 hingga 2023. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan karir ke Polandia dengan memperkuat Pogoń Szczecin. Di sana, Lončar bermain di kasta tertinggi Liga Polandia Ekstraklasa sejak 2023 hingga 2026. Pada musim 2025-2026 saja, ia mencatatkan 28 penampilan kompetitif dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Persib mendapatkan pemain yang sudah terbiasa menghadapi pertandingan kompetitif dengan intensitas tinggi. Pengalaman bermain di Eropa juga menjadi salah satu modal penting yang diharapkan bisa membantu Persib. Terutama karena musim depan Maung Bandung tidak hanya akan menghadapi persaingan di kompetisi domestik, tetapi juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di Asia. Yang menarik, Persib mengikat Daniel Lončar dengan kontrak selama 2 musim. Artinya, kehadiran pemain asal Kroasia ini bukan sekedar proyek jangka pendek. Manajemen tampaknya ingin membangun fondasi pertahanan yang lebih kuat untuk menghadapi perjalanan panjang Persib ke depan. Namun, kedatangan Lončar terjadi setelah Persib melewati sebuah pertandingan final yang sangat menguras emosi. Di sisi lain, Piala Presiden 2026 akhirnya tidak berakhir dengan trofi untuk Maung Bandung. Persib harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Persebaya Surabaya melalui drama adu penalti. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tersebut berlangsung sangat sengit. Persib dan Persebaya sama-sama menunjukkan perjuangan luar biasa. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit pertandingan. Bahkan setelah memasuki babak perpanjangan waktu, tidak ada tim yang mampu mencetak gol tambahan. Pertandingan akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti. Dan disinilah drama terjadi. Persib harus mengakui keunggulan Persebaya setelah 3 eksekutor Maung Bandung gagal menjalankan tugasnya. Persebaya akhirnya menang dengan skor 6-5 dalam drama adu penalti dan memastikan trofi Piala Presiden 2026 menjadi milik mereka. Meski gagal mengangkat trofi, pelatih Persib Igor Tolić justru menunjukkan sikap yang patut diapresiasi. Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku tetap bangga terhadap perjuangan para pemainnya. Menurutnya, perjalanan Persib hingga mencapai final bukan sesuatu yang mudah. Komposisi tim belum sepenuhnya ideal. Persib juga memberikan banyak kesempatan kepada pemain muda untuk mendapatkan menit bermain. Namun, para pemain mampu menunjukkan karakter dan daya juang hingga akhirnya mencapai pertandingan puncak. Bahkan dalam situasi sulit, Persib tetap mampu memberikan perlawanan. Salah satu momen penting terjadi ketika Persib harus bermain dengan 10 pemain setelah Mariano Peralta menerima kartu merah. Kondisi tersebut tentu membuat pertandingan semakin berat. Namun, lini belakang Persib tetap berusaha tampil disiplin dan menjaga pertandingan tetap kompetitif. Bagi Igor Tolić, perjuangan seperti inilah yang menjadi modal penting untuk menghadapi musim baru. Selain memuji pemainnya, Igor juga memberikan apresiasi khusus kepada Bobotoh. Loyalitas para pendukung Persib menjadi salah satu hal yang membuat sang pelatih terkesan. Bobotoh dinilai selalu memberikan dukungan total kepada tim. Ketika Persib tampil kurang maksimal, Bobotoh memang bisa bersikap kritis. Namun ketika tim membutuhkan dukungan, mereka selalu berada di garis terdepan untuk membela Maung Bandung. Karakter seperti inilah yang menurut Igor membuat dukungan Bobotoh terasa begitu istimewa. Sementara itu, gelandang Persib Adam Alizé juga memilih untuk tidak terlalu lama meratapi kegagalan di final. Menurut Adam, mencapai pertandingan puncak saja sudah menjadi hasil dari perjuangan kolektif seluruh anggota tim.
Karena itu, dirinya merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan Persib. Adam juga memberikan ucapan selamat kepada Persebaya Surabaya atas keberhasilan mereka menjadi juara. Namun bagi Persib, perjalanan musim ini belum selesai. Justru, tantangan yang lebih besar sudah menunggu di depan mata. Adam Alis mengajak seluruh rekan setimnya untuk segera mengalihkan fokus. Ada 2 agenda besar yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah babak playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2. Dan yang kedua adalah kompetisi Super League musim 2026-2027. Artinya, kegagalan di Piala Presiden tidak boleh membuat Persib kehilangan fokus. Sebaliknya, hasil tersebut harus menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Untuk mempersiapkan skuad menghadapi musim baru, Persib juga melakukan perubahan dalam agenda pramusim. Sebelumnya, Persib direncanakan menggelar pemusatan latihan di Thailand pada awal Agustus. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan karena adanya penyesuaian jadwal setelah Piala Presiden. Sebagai gantinya, Persib akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Program training camp atau TC tersebut direncanakan berlangsung selama 9 hingga 11 hari. Bukan hanya latihan, Persib juga akan menjalani pertandingan dalam Trofeo Dewata Challenge Series. Turnamen segitiga ini akan mempertemukan Persib Bandung, Bali United, dan klub asal Malaysia, Sabah FC. Pertandingan pertama akan mempertemukan Bali United melawan Sabah FC pada 13 Agustus 2026. Kemudian pada 15 Agustus, Sabah FC akan menghadapi Persib Bandung. Selanjutnya, pertandingan terakhir akan mempertemukan Persib Bandung melawan Bali United pada 18 Agustus 2026. Bagi Persib, rangkaian pertandingan tersebut tentu sangat penting. Selain untuk menjaga kondisi fisik pemain, pertandingan uji coba juga bisa menjadi kesempatan bagi Igor Tolić untuk menemukan komposisi terbaik. Apalagi dengan kedatangan sejumlah pemain baru, termasuk Daniel Loncar, pelatih membutuhkan waktu untuk membangun chemistry di dalam tim. Setelah menjalani TC dan pertandingan uji coba di Bali, Persib juga akan mempersiapkan agenda launching tim. Setelah itu, fokus Maung Bandung akan langsung tertuju kepada babak kualifikasi atau playoff ACL 2. Persib dijadwalkan menghadapi klub asal Filipina, Manila Tiger FC. Dengan demikian, waktu persiapan Persib tidak bisa dikatakan panjang. Tim harus segera beradaptasi, menemukan permainan terbaik, dan memastikan seluruh pemain siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Di sisi lain, keberhasilan Persebaya Surabaya menjadi juara Piala Presiden 2026 juga menciptakan sejarah baru. Trofi tersebut menjadi gelar Piala Presiden pertama dalam sejarah Persebaya. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, pun menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Trofi ini dipersembahkan untuk seluruh bonek, bonita, dan masyarakat Surabaya yang selama ini memberikan dukungan kepada tim. Namun Bernardo juga mengingatkan para pemain dan staf agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, Piala Presiden hanyalah salah satu bagian dari perjalanan panjang. Target utama Persebaya tetaplah konsistensi di kompetisi Super League 2026-2027. Dan sekarang, perhatian kembali tertuju kepada Persib Bandung. Kedatangan Danija Loncar menjadi salah satu bagian dari upaya Maung Bandung memperkuat skuad. Pemain asal Kroasia ini membawa pengalaman bermain di NK Osijek dan Pogoń Szczecin. Ia juga memiliki pengalaman bertanding di kompetisi Eropa, sesuatu yang tentunya sangat berharga bagi Persib. Terlebih, Maung Bandung akan menghadapi jadwal yang semakin padat. Kompetisi domestik dan pertandingan di Asia membutuhkan skuad dengan kedalaman serta mentalitas yang kuat. Dengan kontrak 2 musim, Loncar diharapkan bisa menjadi bagian penting dari proyek Persib dalam jangka panjang. Kini pertanyaannya adalah, apakah Daniel Loncar mampu langsung memberikan dampak bagi lini pertahanan Maung Bandung? Apakah pengalaman bermain di Eropa akan membuat pertahanan Persib semakin solid? Dan yang tidak kalah penting, apakah Persib mampu bangkit setelah kegagalan di Piala Presiden dan kemudian tampil lebih kuat di Super League serta ACL 2? Jawabannya tentu baru bisa kita lihat ketika musim benar-benar dimulai. Yang jelas, Persib Bandung saat ini sedang berada dalam fase penting. Kegagalan menjadi juara Piala Presiden sudah terjadi. Namun musim baru masih terbentang panjang. Persib masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Dengan dukungan Bobotoh, tambahan pemain baru, persiapan di Bali, serta pengalaman dari pertandingan final, Maung Bandung tentu memiliki banyak alasan untuk bangkit. Dan kedatangan Daniel Loncar menjadi salah satu sinyal bahwa Persib tidak ingin sekadar menjadi peserta. Mereka ingin kembali bersaing di papan atas dan berbicara lebih banyak di kompetisi domestik maupun Asia. Kini tinggal menunggu waktu.
Akankah Daniel Loncar menjadi tembok kokoh baru di lini belakang Persib? Dan mampukah Maung Bandung mengubah kekecewaan di Piala Presiden menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih besar? Kita tunggu perjalanan Persib Bandung di musim 2026-2027. Wilujeng Sumping, Daniel Loncar, selamat datang di keluarga besar Maung Bandung. Dan untuk Boboto, perjalanan baru akan segera dimulai.